Hidup ini adalah merupakan anugerah luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bahkan anugerah kehidupan ini adalah anugerah yang diirikan oleh iblis kepada manusia, di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan manusia lalu menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, maka iblis pada saat itu iri hati terhadap manusia, karena justru Allah Ta'ala memilih manusia menjadi khalifah di muka bumi, bukan iblis yang ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi ini. Kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita ini adalah kehidupan yang sungguh-sungguh berarti. Hidup ini hanya sekali saja. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi khalifah di muka bumi ini hanya sekali. Tentu kehidupan yang sekali ini tidak ingin kita jadikan agar hidup ini rugi. Semua kita menginginkan keberuntungan dalam hidup ini. Tidak ada orang yang menginginkan kerugian dalam kehidupan yang Allah anugerahkan kepada mereka di muka bumi ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Asr mengingatkan kita, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia ini berada dalam kerugian. Sesungguhnya kita semua manusia ini hidup di dunia sedang berada di ambang kebangkrutan dalam kehidupan kita. Kita semua ini adalah hamba-hamba Allah yang rugi di kehidupan dunia ini. Illal ladzina amanu, orang-orang yang tidak rugi, orang-orang yang tidak bangkrut dalam hidup mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang yang mana hatinya dipenuhi oleh keimanan kepada Allah. Mereka beriman lalu kemudian mereka amalkan keimanan itu dalam kehidupan mereka, maka orang-orang yang beriman itu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Wa amilus salihat, orang-orang yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang beramal saleh, orang yang mampu melakukan amal saleh dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu mereka tidak meremehkan amal saleh itu, meskipun amal saleh itu adalah amal yang kecil. Terkadang orang banyak meremehkan amal saleh. Dia memandang amal saleh itu sebagai amal yang kecil. Salat duha 2 rakaat dianggap sebagai amal yang remeh-temeh. Berzikir, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terlihat gampang, tapi berat timbangannya di hadapan Allah. Manusia banyak memandangnya remeh sehingga mereka tidak mau mengamalkan amalan yang terlihat remeh itu. Mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, adalah amal yang kecil, terlihat sederhana, gampang diucapkan oleh manusia, namun berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah engkau meremehkan kebaikan walaupun kebaikan itu kecil. Jangan sekali-kali engkau merendahkan satu amal kebaikan meskipun amal kebaikan itu adalah amal yang ringan. Sesungguhnya dia berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat disebutkan, suatu ketika ada seorang ulama bermimpi berjumpa dengan Imam Al-Ghazali di dalam mimpinya. Lalu kemudian ulama itu bertanya kepada Imam Al-Ghazali, wahai Imam Al-Ghazali, apa yang telah Allah perbuat kepada engkau wahai Tuan Imam Al-Ghazali? Lalu kemudian Imam Al-Ghazali di dalam mimpi itu menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan aku di hadapannya. Allah Ta'ala memberikan aku nikmat di sisinya, kata Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, dengan sebab apa aku ini ditempatkan di tempat yang mulia ini ya Allah? Maka kemudian Allah bertanya kepada Imam Al-Ghazali, wahai Al-Ghazali, tahukah engkau apakah gerangan yang menjadikan engkau mendapatkan tempat yang mulia ini di hadapanku, kata Allah. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, dengan salatku kah ya Allah? Tidak, kata Allah. Dengan puasaku kah ya Allah? Tidak.
Apakah dengan ilmuku ya Allah? Tidak, kata Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala memberikan jawabannya kepada Imam Al-Ghazali. Sesungguhnya aku memberikan engkau tempat yang mulia ini karena suatu ketika engkau sedang menuliskan kitab, lalu kemudian pada saat itu hinggaplah seekor lalat di tinta yang engkau gunakan untuk menulis itu. Lalu kemudian engkau biarkan lalat itu meminum air tinta itu sampai kenyang. Lalu kemudian setelah ia kenyang, kamu angkat lalat itu dari tempat tinta engkau itu, sehingga kemudian setelah dia kenyang, kemudian kamu lepaskan dan dia terbang. Karena engkau melakukan amal itu, di mana ketika lalat itu kehausan, lalu kau biarkan dia meminum dari tintamu itu, lalu engkau angkat dan kamu lepaskan. Oleh sebab itulah aku berikan engkau tempat yang mulia ini di sisiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian terbangunlah sang ulama dari mimpinya, mengabarkan bahwa sesungguhnya Imam Al-Ghazali mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah karena amal yang kita anggap sederhana tetapi luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyelamatkan seekor lalat menjadi amal yang terlihat sepele di hadapan kita, amal soleh yang kecil di hadapan kita, namun sungguh-sungguh luar biasa balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah orang-orang yang tidak rugi dalam kehidupan dunia ini adalah orang-orang yang senantiasa mengisi waktu-waktu dalam hidup mereka dengan amal soleh. Waktu-waktu kosong yang mereka miliki, mereka isi dengan membaca Al-Quran, mereka isi dengan berzikir kepada Allah, mereka isi dengan melaksanakan salat-salat sunnah, mereka isi dengan melakukan sedekah, mereka isi dengan membantu fakir miskin, mereka isi waktu-waktu dalam hidup mereka dengan melakukan amal kebaikan, meskipun amal kebaikan itu terlihat sederhana di hadapan manusia. Orang-orang yang tidak rugi dalam hidup ini adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan orang-orang yang saling mengingatkan dalam kesabaran, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, orang yang menyeru ke jalan Allah, orang yang menyeru ke jalan kebenaran, orang yang mengajak orang lain sabar menempuh jalan yang benar, orang yang mengajak orang lain menegakkan salat, memakmurkan masjid, lalu mengajak orang lain bersabar untuk memakmurkan masjid, bersabar untuk menegakkan kalimat Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi dalam kehidupan ini. Siapa yang menempuh jalan dakwah, maka mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan jauhkan mereka dari segala macam kerugian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapakah orang-orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah? Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya di hadapan Allah daripada orang-orang yang berdakwah mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun terkadang jalan dakwah itu terjal, meskipun jalan dakwah itu tidak mudah, mengajak orang lain memakmurkan masjid itu tidak mudah, mengajak orang lain untuk melaksanakan sholat berjamaah itu tidak mudah, mengajak orang lain untuk berzikir mengingat Allah itu tidak mudah, mengajak orang lain untuk membaca Al-Quran dan menghidupkan Al-Quran di rumah-rumah mereka itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena dia bukanlah pekerjaan yang mudah, maka Allah Ta'ala berikan balasan yang besar, karena al-ajru ala qadril masyaqqah, karena balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung rintangan, tergantung ujian yang dihadapi seorang di dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita tidak ingin rugi dalam kehidupan ini, kita tidak ingin digolongkan oleh Allah Ta'ala sebagai golongan orang-orang yang bangkrut, maka hendaklah kita menghidupkan iman, lalu kita hidupkan amal-amal saleh, lalu kita hidupkan dakwah, mengajak kepada kebenaran dan mengajak orang lain untuk bersabar menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.